faktanya Bapak sambil jalan, saya didakwa melakukan markup. Iya, Kalau iya. saya melakukan markup sederhana, tinggal proposalnya tidak usah diterima. Kalau saya melakukan markup, Pak, tolong saya buat kalian semua pemerintahan yang mempunyai kuasa untuk mengatensi ulang kasus ini, ditinjau ulang, tolong kami. Kalau saya melakukan markup, lebih baik pekerjaan saya tidak dibayar karena pekerjaan. Pembayaran dilakukan selesai pembayaran, selesai pekerjaan selesai. Tolong saya, Tuan, tolong saya. Inikah keadilan yang diyakini oleh penuntut umum Kabupaten taruh di dalam BAP penyidikan ke dalam surat tuntutannya? Yang saya tahu waktu itu ada COVID, jadi dia menawarkan video profil desa ke setiap desa gitu. Kalau nggak salah ada beberapa desa yang ditawarkan, tapi hanya 23 desa yang disetujui sama kepala desanya gitu kan. Jadi dikerjakan dalam kurun waktu yang sesuai dengan dituntutan itu. Itu kurang tahu, tapi panggilan pertama itu tanggalnya kurang hafal, tapi bulan Maret 2025. Wah, nggak adil, Pak. Soalnya ini kan gimana ya, aku juga sebenarnya secara hukum kurang paham, tapi kalau masalah adil atau nggak adilnya udah pasti nggak adil, karena suamiku bekerja, dikerjakan, diselesaikan, diserahkan, dan digunakan sama pihak klien, yaitu kepala desa. Saya meminta untuk khususnya kepada Bapak Hakim Ketua, Bapak M. Yusri Frihardi Girsang, untuk melihat masalah ini secara adil. Karena di persidangan juga saya lihat Bapak itu cukup adil, dan semoga putusan ini suami saya dapat dibebaskan. Yaitu laporan hasil perhitungan yang menentukan adanya kerugian negara, di mana kejanggalan yang saya temukan itu begini. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, tentunya, ada menyebutkan kerugian negara itu bersifat harus pasti, aktual. Tidak boleh bersifat asumsi. Di fakta persidangan kita peroleh, ternyata dari pihak inspektorat yang menghitung sebagai dasar pemidanan juga untuk Amsal, menjadikan dia sebagai seorang tersangka, klarifikasi kepada penyedia juga kepada kepala desa itu tidak pernah dilakukan. Bagaimana cara dia menghitung ada kerugian negara, sedangkan yang menyebabkan kerugian ini bisa dikatakan dia juga tidak mengerti. Apalagi ada dilibatkan ahli dari pihak lain yang kita juga tidak tahu kredibilitasnya itu bagaimana. Jadi kan kita merasa janggal. Ada perbuatan melawan hukum yang ditentukan kita dilanggar oleh terdakwa Amsal Sitepu. Yang peraturan itu yang menurut hemat kami itu peruntukannya untuk kepala desa. Mengenai efisiensi. Kepala desa harus efisiensi. Bagaimana penyedia melakukan efisiensi untuk proyek pemerintahan? Apalagi dia membawa proposal. Kalaupun tidak ada yang menurut mereka berfungsi di dalam proposal itu, kan ada beberapa item tuh, itu kan harusnya dibicarakan di awal. Tapi untuk output, mereka semua menyatakan telah selesai, telah dibayarkan, dan banyak yang menyatakan puas. Di setiap proyek itu juga rata-rata mengatakan dilakukan revisi. Jadi kerugian negaranya ini bagaimana? Dan kalau kita gabungkan lagi kepada laporan tadi, orang pihaknya
pihaknya saja tidak ada ditanyai, dihitung-hitung sendiri. Menurut saya ini bahaya. Apalagi yang melakukan perhitungan adalah inspektorat. Untuk ke depan, ini kan akan menjadi presiden yang buruk untuk hukum Indonesia. Untuk bisa memilih siapa yang mau kita hukum. Karena kerugian negara itu ditentukan oleh asumsi. Pihak desa tidak ada. Tidak ada satu orang pun kepala desa yang khususnya desa yang dikerjakan oleh AMSAL, Project Video Profil, tidak ada satu orang pun yang ditahan. Semua diperiksa sebagai saksi di penyidikan, tingkat penyidikan maupun di persidangan. Kalau fakta hukumnya, tentunya kejaksaan mempunyai alasan sendiri. Tapi kalau kita hubungkan dengan regulasi yang ada, bagaimana mungkin seorang penyedia ini melakukan pelanggaran hukum? Termasuk begini loh, Perbub itu untuk proyek ini sudah ada diatur. Apa kewajiban kepala desa dan apa kewajiban penyedia? AMSAL itu tidak ada melanggar satupun menurut kami. Termasuk pembuatan RAB. Yang membuat RAB itu adalah pihak dari desa sendiri. Itu ada diatur di Perbub. Sudah saya masukkan juga di dalam pledoi, nota pembelaan. Tapi suasana sidang seakan-akan AMSAL yang membuat RAB. Fakta persidangan sudah jelas dia memberikan proposal. Mana bisa dia membuat RAB? Kop suratnya saja sudah beda. Oke Bang, harapan abang sendiri Bang? Harapan kita ya, untuk menjadi contoh yang baik, kita juga tidak, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak mau meninggalkan presiden buruk atas kejadian ini. Dan ini kami minta untuk keadilan lah, setinggi-tingginya untuk AMSAL itu. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.